Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita coba akan bahas untuk saham yang akan kita watchlist ataupun yang akan kita tradingkan atau yang akan kita investasikan besok ya. Untuk trading tanggal 9 April 2021. Ya, sebelumnya kita sampaikan untuk saham hari ini untuk disclaimer ya teman-teman bahwa kita memang hanya memberikan gambaran-gambaran juga analisa sederhana tentang bagaimana prospek saham-saham yang akan kita bahas. Tiga saham untuk kesempatan kali ini untuk kita lihat besok apakah memang punya potensi ke depannya ataupun seperti apa. Nah, kita akan sampaikan tiga saham ya teman-teman untuk kesempatan trading ataupun invest tanggal 9 April 2021 besok, tepatnya hari Jumat. Eh, yang akan kita sampaikan tiga saham tersebut itu adalah UNVR ya, kemudian KF dan juga Boga. Nah, tiga saham ini akan kita sedikit bahas teman-teman, terutama berkaitan dengan hal-hal yang apakah mungkin kecenderungannya saham ini ke depan punya perspektif yang bagus untuk Anda bisa investasi secara jangka pendek ataupun memang yang bisa Anda lakukan untuk Anda bisa trading di trading harian ataupun trading by mingguan ya, by weekly teman-teman. Oke, next ke UNVR ya teman-teman. UNVR ini memang uh, setelah apa namanya? Setelah split price, sepertinya memang agak susah juga untuk memang saham ini bergerak di rentang rentang yang menjanjikan, dalam artian di atas 10.000 untuk kemudian dia melanjutkan seperti awal-awal tahun 90-an. Mungkin mereka akan butuh waktu yang lebih lama, apalagi memang setelah dilakukan split terjadi situasi yang memang sangat memperburuk situasi ekonomi, terutama ekonomi Indonesia yang adanya pandemi, kemudian terjadi perang dagang dan sebagainya. Nah, untuk UNVR sendiri, kalau kita lihat secara data harian ya teman-teman, untuk perdagangan terakhir ya hari Jumat tadi tanggal 8 April itu NVR di close di 1,15 ya, ini terkontraksi. Kemudian volume lotnya itu 108.794, chance-nya 213%. Nah, kita coba akan open di 6525 sampai 6575. Profitnya ke 6890, ke lossnya ke 6075. Ini trading periodnya ada di monthly ya teman-teman. Kalau kita baca dari sisi open dan juga profit, ini memang skalanya masih skala jangka pendek ya teman-teman. Itu kan berbalik ke Anda sendiri, apa memang Anda apa namanya investor yang akan lama pegang saham ini ataupun memang saham teman-teman bisa ambil gainnya lebih lebih cepat, dalam arti em, hanya beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, kita lihat chartnya ya untuk untuk NVR sendiri ini memang tertekan ya dari mulai harga tertinggi di 8.200 ya per sekitar September 2020 ya, di masa pandemi. Eh, Kemudian memang turun ya, angka 8 ribuan kan memang angka split yang terjadi ya, split stock yang terjadi di 2020, kemudian sampai ke batas bawah ke sekitar 6.400-an. Sekarang dia sedikit rebound ke 6.600-an. Ya, kalau kita baca sini memang ada kecenderungan yang sangat down ya untuk terkoreksi, sehingga memang terdiskon yang lumayan tajam ya, sekitar 20%-an dari harga tertingginya di 8.200. Nah, sekarang ke 6.600. Nah, potensi yang bisa kita ambil secara jangka pendek ataupun jangka panjang, artinya kita beli di harga diskon, kemudian memang setelah perbaikan-perbaikan ekonomi, terutama dampak pandemi ini, bisa mengungkitkan kembali kecenderungan-kecenderungan daripada UNVR, bisa rebound lagi ke atas ya, katakan di atas 7.000, kemudian mencapai 8 ribuan. Nah, ini butuh effort yang lebih.
Tetapi secara teknikal ya, garis trend yang terbentuk adalah garis trend untuk bisa memberikan support yang kuat di sekitar 6.400-an teman-teman ya. 6.400-an untuk kemudian dia bisa melewati garis bearish yang apa namanya, yang sudah mereka sentuh ya kemarin untuk perdagangan kemarin ya teman-teman, sehingga memang memungkinkan UNVR bisa lagi rebound ke atas ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini di CCI juga sudah mulai terjadi crossing ya di apa namanya di garis apa namanya break up, kemudian di stokastiknya juga terjadi crossing juga ya teman-teman, sudah berbalik arah ke atas walaupun memang poinnya masih di bawah 50, sekitar 27 poin ya untuk stokastik. Nah, itu yang bisa kita sampaikan untuk UNVR. Nah, UNVR ini apa namanya triggernya ataupun apa yang bisa menyebabkan UNVR bisa ada kemungkinan dia balik naik ke angka 7 ribuan atau 8 ribuan atau minimal capai profit kita. Yang pertama adalah performance teman-teman. Performance full year 2020 untuk UNVR sendiri memang masih mengalami keuntungan ya. Kalau kita lihat di sini datanya secara tahunan ini untuk UNVR sendiri kita hanya bahas income statementnya aja teman-teman ya. 42 triliun ya untuk penjualan, kemudian beban pokoknya 20 triliun, sekitar brutonya 22 triliun ya. Jadi ini yang masih sangat-sangat positif ya, artinya laba bruto dari UNVR ini justru naik dari 19 ke 2020 ya, 22,02 di 2019. Pencapaian 2020 malah naik 22,45 secara bruto. Tetapi secara overall untuk rugi laba yang bisa diatribusikan ke entitas ya, memang terjadi penurunan dari 7,3 di 2019 menjadi 7,1 triliun di 2020. Tetapi angka ini sudah menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan penjualan ya, walaupun tidak terlalu signifikan, dari 42,92 triliun menjadi 42,97 triliun di 2020. Ini menandakan bahwa memang customer good masih menjadi andalan daripada masyarakat ya, walaupun memang terkendala soal pandemi. Artinya kebutuhan pokok yang mendasar untuk keperluan sehari-hari yang diproduksi oleh UNVR ini masih sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas di Indonesia ya. Artinya sentimen yang terjadi bahwa secara jangka panjang UNVR masih produktif ya, masih sangat prospektif ya. Katakan Anda bisa targetin IDU di kisaran 8.000 sampai 10.000 adalah sesuatu hal yang wajar gitu teman-teman. Artinya kita akan lihat apakah perkembangan ekonomi Indonesia bisa rebound, bisa membaik, katakan di akhir 2021 walaupun tidak di atas 5% secara secara PDB, tetapi setidaknya tidak terjadi kontraksi atau terjadi minus lagi untuk PDB. Nah, itu baru kemudian walaupun terjadi inflasi, tetapi ikutan dari inflasi tersebut akan mengakibatkan penjualan yang lumayan tinggi dari sisi barang-barang consumer good ya teman-teman. Itu UNVR. Kemudian UNVR juga bagi dividen ya teman-teman, walaupun di 2020 bagi dividen kalau tidak salah di sekitaran bulan Desember ya. Artinya kemungkinan di sekitaran bulan Desember 2021 ini baru dibagi dividen. Tetapi memang rutin secara tahunan dividen itu dibagi. Nah, tahun 2020 merupakan performance dari 2019 itu sekitar 3,3 triliun ya yang dibagi ke pemilik saham dari UNVR. Kita akan lihat nanti ke depannya. Tetapi sentimen yang paling utama adalah memang yang pertama dengan kucuran BLT dan sebagainya, ini memungkinkan masyarakat bisa melakukan apa yang dinamakan belanja barang harian gitu. Itu yang menjadi prioritas utama dari UNVR. Oke ya teman-teman, itu situasi yang bisa mempengaruhi UNVR ya teman-teman. Nah, next teman-teman kita ke saham selanjutnya yaitu ke KF ya. Kimia Farma ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang
kesehatan. Sentimen yang pertama dari KF ini adalah untuk vaksinasi. Program vaksinasi di Indonesia kan memang ditargetkan oleh Presiden itu sekitar 25 juta ya penduduk Indonesia di akhir tahun 2021. Jadi itu minimal. Jadi artinya untuk mencapai imunitas sampai 75% itu kan masih butuh banyak angka yang mesti dicetak. Artinya katakan penduduk Indonesia 270 juta, katakan sampai di angka 220-an juta yang mesti divaksin. Sementara dalam 1 tahun kisarannya mungkin ya, ini adalah yang bisa dianalogikan antara 25 juta sampai 50 juta. Artinya setidaknya kalau mencapai sekitar 200 jutaan butuh 4 tahun mungkin yang bisa dilakukan oleh Indonesia apabila herd immunity secara vaksinasi bisa tercapai di atas lebih daripada 70%. Artinya apa? Situasi yang memungkinkan untuk bisa mensuplai vaksin tidak ketergantungan pada vaksin luar negeri seperti Sinovac ataupun AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia, maka vaksinasi yang bisa diproduksi di dalam negeri yaitu vaksin merah putih bisa mempengaruhi situasi apa yang menjadi trigger daripada KF itu sendiri, karena KF, Indofarma dan juga perusahaan BUMN di bidang farmasi memang sedang fokus untuk bisa memproduksi vaksin merah putih. Artinya vaksin merah putih ketika memang ketersediaan vaksin impor seperti Sinovac ataupun Astra ini bisa ditutupi oleh vaksin merah putih yang akan terus berproduksi ya, akan terus berproduksi walaupun memang dari sisi supply impor vaksin dari luar negeri itu lancar juga, tetap artinya menjadi baper utama daripada vaksinasi. Ini yang menjadi trigger KF dan juga perusahaan-perusahaan lain yang di bidang farmasi. Yang kedua adalah bahwa memang secara laporan keuangan KF ini masih positif ya teman-teman. Itu dibuktikan dengan laporan keuangan di full year 2020 ya teman-teman. Kita lihat laporan keuangan sebentar untuk KF ini di sisi income statement ya teman-teman. Kalau kita baca income statement ya memang masih secara value masih kecil ya teman-teman, dalam arti memang perusahaan BUMN dari grup besar ya, grup farmasi kecil ya secara secara penjualannya ya. Nah, kita akan lihat ini untuk KF sendiri ya teman-teman. Untuk KF kita lihat 10,10 triliun ya. Memang ada kenaikan dari 2019 ke 2020 karena memang disibukkan oleh pandemi ya, yang Kimia Farma harus menyajikan APD lah, masker kesehatan dan sebagainya, termasuk vitamin dan sebagainya. Dari sisi pengobatan dan segalanya, ini terjadi kenaikan dari sisi penjualan dari 9,4 triliun menjadi 10 triliun ya teman-teman. Kemudian beban pokoknya juga memang naik ya, kemudian tetapi untuk laba brutonya juga sangat positif ya, dari 3,5 triliun menjadi 3,6 triliun walaupun naik tipis ya teman-teman. Nah, secara begitu secara overall maka untuk atribusi rugi laba ke entitas itu hanya 17,6 miliar rupiah saja. Tetapi itu menjadi sesuatu yang positif di mana 2019 terjadi minus ya, sekitar 12 miliar untuk KF itu sendiri, dan di 2020 menjadi plus 17 miliar. Itu yang bisa menjadi sentimen setidaknya ya. Walaupun begitu, kalau untuk KF sendiri dari sisi dividen ini memang rutin membagi dividen sekitar di bulan Mei ya. Kalau nggak salah di bulan Mei, sekitar tanggal 17-an Mei di tahun sebelumnya, performan 2019 dibagi 2020 sekitar bulan Mei. Nah, ini menjelang Mei, antara April dan Mei, ini bisa disupport untuk bisa lebih awal ya, lebih awal dari sisi bagaimana effort perusahaan yang membaik ketika pandemi, karena faktor-faktor kesehatan dan juga kebutuhan alat kesehatan, obat-obatan dan lainnya membuat memang KF ini salah satu
perusahaan yang melaju lumayan kencang dari sisi penjualan ya teman-teman. Nah itu KF ya teman-teman, artinya secara jangka panjang kita bisa memasang KF ini pada situasi bahwa memang kesehatan akan terus dibutuhkan ya selama pandemi itu belum benar-benar 100% hilang dari tanah air. Nah, tadi siang tanggal 8 April KF ini close di 1,59, volumenya hanya kecil ya 32.000, kemudian naik secara chance 142%. Nah, untuk open itu antara 2.500 sampai 2.560, kemudian kita pasang profit di 3.620 dan loss ke 22.90. Nah, period time trade-nya itu monthly ya teman-teman, secara bulanan. Nah, kalau kita lihat chart sedikit ya untuk KF sendiri, memang saat ini sedang posisi sideway ya, sideway, karena sideway memang di mana-mana cenderung menurun sampai dari posisi terakhir ke posisi 2.560. Nah, posisi ini memang masih di atas harga terendah di 2280 ya pada September 2020, tetapi faktor adanya kecenderungan bahwa memang KF sangat masih bisa diperhitungkan secara performance karena memang pandemi masih sangat tinggi ya di Indonesia. Kemudian secara dari sisi vaksinasi dan juga alat kesehatan dan juga vitamin dan obat-obatan lainnya memang masih sangat mendukung. Artinya selama nanti 2021 KF kita prediksi masih tetap performance-nya membaik ya, artinya terus membaik. Kemarin untuk performance 2020 sekitar 17 miliar secara profit ke entitas. Nah, kemungkinan memang tahun 2021 bisa akan meningkat lebih daripada 17 miliar. Nah, kemudian harga kan sudah terdiskon nih teman-teman, dari harga tertinggi 7.500 yang terbentuk di sekitaran awal 2021, 7575 ya, tanggal 12 Januari 2021 ini sudah terdiskon 66,21% ya, atau minus 66,21%, atau minus 5.000 poin ya teman-teman, di posisi 2.560. Artinya secara jangka panjang, katakan sampai full year 2020, teman-teman masih punya peluang dari 2.560 untuk bisa setidaknya mendekati ke 7.500-an teman-teman. Oke, itu untuk KF ya, teman-teman bisa baca dari sisi chartnya juga. Nah, kita akan lihat dari perusahaan selanjutnya yang kita bahas, yaitu Boga ya, Bintang Auto Global. Ini perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan reparasi ataupun khusus untuk bengkel-bengkel tertentu, terutama bengkel dari pabrikan Honda, ataupun tidak menutup kemungkinan bengkelnya juga pabrikan daripada non Honda. Kemudian juga menyediakan penjualan suku-suku cadang ya, suku cadang kendaraan bermotor dan juga kendaraan roda 2 ya, khususnya di dalam negeri. Nah, ini membuat perusahaan ini memang secara otomatis kan memang tertekan ya, tetapi untuk perusahaan ini bisa diandalkan dari sisi bahwa memang jaringannya sudah terbentuk besar, sehingga memang secara performance saham ini membaik ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita harapkan memang kedepannya dengan jangkauan bisnis yang lebih luas, Boga ini bisa trigger dan memberikan manfaat bagi investornya. Nah, kita lihat Boga teman-teman kemarin close di 2,27% rebound ya dia, sedangkan full loadnya di 2671.000, hanya 74% chance-nya. Nah, untuk open kita pasang di 13.15 sampai 13.50. Untuk profitnya kita ambil di 14.90, sedangkan lossnya kita buang di 12.80. Period time-nya di 12 di weekly ya, di mingguan. Nah, untuk Boga sendiri kita lihat chartnya ya teman-teman. Kita lihat chartnya untuk Boga sendiri. Nah, bahwa memang Boga ini memang masih perusahaan kecil, tetapi memang punya performance yang semakin membaik secara day by day ya, walaupun memang dihantam oleh pandemi. Nah, kita masuk ke sedikit tentang ini dulu ya teman-teman, secara fundamental untuk Boga itu sendiri. Boga ini untuk close untuk close
penjualan selama di masa tahun 2020 ini mengalami performance yang positif ya teman-teman. Dalam artian memang perusahaan ini mencetak laba ya. Ini kuartal ketiga sampai kuartal ketiga. Untuk laba bruto itu sekitar 25 miliar ya teman-teman. Kemudian secara profit before tax-nya juga 4,8 miliar, sangat kecil sih dari ukuran sisi angka ya teman-teman. Dan profit yang diatribusikan ke entitas itu 3,5 miliar. Memang turun dari 2019 dari 6,1 miliar ke 3,5 miliar. Nah, tetapi dengan boosting yang begitu tinggi dari sisi otomotif, terutama memang untuk kondisi PPNBM yang 0% ini memungkinkan bahwa memang masyarakat antusias untuk bisa membeli kendaraan-kendaraan roda 4 ataupun roda 2, sehingga memang jasa layanan bengkel dan juga jasa layanan spare part yang dinaungi oleh jaringan boga yang lumayan luas, yang sangat luas, ini bisa meningkatkan trigger daripada performance di 2021, setidaknya seperti itu. Nah, untuk dividen sendiri juga memang belum ada info ataupun tidak pernah membagi dividen ya untuk Boga itu sendiri. Tetapi dari sisi chart, coba kita baca chartnya secara sekilas ya teman-teman, bahwa memang Boga ini lumayan tertekan ya beberapa bulan kemarin. Dari akhir 2020 down lumayan dalam, kemudian dia rebound terus down lagi, dia harga low, kemudian naik lagi dan turun lagi. Nah, di sini posisinya sepertinya bisa dilakukan order ya, karena ada peluang untuk bisa swing lagi, dan juga sudah terbentuk garis uptrendnya ya teman-teman, yang bisa kita lihat sebagai titik supportnya di sekitar support dalam di 1290. Nah, pun begitu memang teman-teman juga bisa lakukan sendiri, apakah memang bisa ditradingkan secara daily ataupun secara weekly. Tetapi kalau kita lihat swing dari chartnya, ini bisa terbentuk setidaknya nanti target secara full di sekitar angka 1430 ya untuk Boga itu sendiri. Tetapi kita juga memang punya target sendiri ya di 1490 juga itu. Tetapi memang teman-teman silakan untuk bisa memprediksi hal tersebut, karena Boga memang bukan perusahaan LQ dan juga tergolong perusahaan masih di bawah transaksi 1 triliun ya, ataupun profit 1 triliun ataupun income 1 triliun, sehingga memang sangat volatil. Kapan-kapan dikerumunin oleh investor, kapan-kapan bisa ditinggalkan oleh investor. Tetapi dari sisi chart technicalnya memang terbentuk bahwa memang terjadi banyak transaksi di saham ini. Oke ya teman-teman, secara fundamental ketiga saham ini positif. Nah, kita juga pengen beli secara diskon, artinya ada kemungkinan secara jangka menengah maupun jangka panjang kembali rebound ke atas untuk saham-saham yang kita bahas kali ini teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, untuk saham hari ini itu ada UNVR, kemudian KF dan juga Boga ya teman-teman. Silakan analisa ulang untuk sinyal ataupun rekomendasi dari kita. Kami ingatkan lagi bahwa ini adalah disclaimer yang sifatnya mode on, artinya Anda sendiri sudah mengetahui bahwa segala keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri. Nah, untuk teman-teman ingin berdonasi ke tim kita dari sisi maintenance sistem, silakan teman-teman untuk mendonasikan berapapun ke ketentuan yang di bawah ini, melalui Dana ID, melalui link aja, ataupun memang melalui transfer ke rekening bank. Oke teman-teman, sekali lagi saya sampaikan untuk saham hari ini adalah UNVR, KF dan Boga di 9 April 2021 ya teman-teman. Terakhir kita sampaikan, kita juga memberikan layanan ya teman-teman, ada ngobrol saham, nyangkuter dan juga copy trade. Silakan teman-teman bisa konfirmasi oleh chat ke nomor WhatsApp dan Telegram yang terlampir. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan data-data yang dianggap salah. Silahkan sampaikan kritik, saran di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe
Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share untuk mendukung pengembangan channel kita ke depan. Jaga diri baik-baik. Selamat menempuh weekend ya teman-teman setelah trading hari Jumat ini. Dan kita juga akan jumpa lagi di minggu depan. Selamat malam, salam cuan, jaga diri kesehatan, ingat protokol kesehatan. Sampai jumpa, bye. Tes.